Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Asrul Palahi, NIM 2101301009, dari kelas TI1D. Di sini saya akan menjelaskan tentang manajemen file Linux, modul pertemuan 15. Tujuan pembelajaran mahasiswa mampu manajemen file pada Linux sesuai dengan kebutuhan. File system. File system atau manajemen file adalah metode untuk struktur data yang digunakan sistem operasi untuk mengatur dan mengorganisir file pada disk atau partisi. File system yang juga dapat diartikan sebagai partisi atau disk yang digunakan untuk menyimpan file-file dalam cara tertentu. Cara memberi suatu file system dalam disk atau partisi dengan cara melakukan format. File system merupakan struktur logika yang digunakan untuk mengadilkan akses terhadap data yang ada pada disk. File system menyediakan mekanisme untuk penyimpanan data dan program yang dimiliki oleh sistem operasi yang serta seluruh pengguna file sistem komputer. File system terdiri dari dua bagian, yaitu kumpulan file yang masing-masingnya menyimpan data yang berhubungan. Yang kedua ada struktur direktori yang mengorganisasi dan menyediakan informasi tentang seluruh file yang ada dalam file system. Jenis file system ada user data, mengumpulkan file-file yang umumnya diciptakan oleh user untuk menyimpan data, misalnya file teks, dokumen, dan sebagainya. Ada sistem data, sistem yang digunakan oleh file Linux untuk melakukan proses, misalnya batch file. Yang ketiga ada file executable, berisi informasi yang dikenal komputer sebagai instruksi-instruksi dapat dijalankan secara langsung oleh user, misalnya pager, ping, dan sebagainya. Aturan penamaan file. Nama file terdiri dari max 256 karakter, dapat menggunakan huruf besar dan kecil. Linux membedakan huruf besar dan kecil. Dapat membedakan tanda titik, dash, underscore, dash. Operator file, operasi file, membuat file teks di touch.sdb dan sebagainya sebagai berikut. Dengan dexter, stok file baru, menghapus file menggunakan perintah remove atau rm sebagai rm entries file. Jadi entries file ini yang dihapus. Menghapus semua file pada direktori atau tertentu sebagai berikut. Ada rm bintang, memindahkan dan mengubah nama file dengan menggunakan perintah mp atau move, dengan cara move spasi asal tujuannya di mana. Mengcopy filenya menggunakan perintah cp atau copy dengan perintah cp, asalnya dari mana, tujuannya kemana. Manajemen direktori menggunakan perintah macd dengan cara macd spasi direktori baru, lalu ls direktori baru. Menghapus direktori yang dengan cara perintah rmd direktori baru. Jadi direktori baru yang telah dibuat di atas tadi akan dihapus. Memindahkan direktori dengan menggunakan perintah move direktori, tujuannya kemana. Direktori misalkan ini direktori baru akan dipindah ke mana. Lalu menyalin direktori dengan perintah cp direktorinya namanya apa, lalu tujuannya. Direktori penting pada file system ada slash, artinya root. Direktori pada ini berisi seluruh direktori lainnya. Ada slash home, adalah direktori yang berisi direktori home untuk user. Ada slash bin, mengumpulkan singkatan dari binary. Direktori ini berisi aplikasi atau program dasar Linux. Ada usr, berisi jumlah direktori yang berisi program yang lazim sebagai berikut. Ada docs, berisi jumlah dokumen perintah informasi tentang Linux. Ada main, berisi dokumen yang digunakan untuk program main, yaitu program untuk melihat manual suatu perintah. Ada games, berisi berupa games. Ada usr bin, berisi program-program yang banyak digunakan oleh user.
ada /file/spol berisi beberapa subdirektori, contohnya ada mail menggunakan file surat, ada spol menampung file yang dicetak, ada uucp untuk menampung file yang disalin dari mesin Linux lain, /dep berisi file yang digunakan untuk menghubungkan dengan peranti keluaran seperti CD-ROM, flash disk, dan lain-lain. Ada usr-bin berisi file sistem organisasi, ada /bin berisi file sistem yang dijalankan secara otomatis oleh Linux, ada etc berisi file yang konfigurasi berupa teks untuk mengubah konfigurasi sistem. Ini ada table struktur direktori Linux, ada /bin binary user atau user per user, ada boot untuk booting termasuk kernel image, ada dep hardware, ada etc konfigurasi sistem atau untuk SU, ada /home directory untuk user dan program, ada /lib library untuk mendukung kerja kernel, ada mnt mounting point, ada /proc data kernel setiap saat, /root directory milik super user atau SU, sbin binary untuk SU, /tmt direktori sementara untuk program berjalan, ada usr binary dan library hasil instalan user, ada /file log mailbox dan data aplikasi. Lalu ada /proc, di /proc ada macam-macam, ada nomor, PID, proc CPU info, informasi tentang CPU-nya, proc depis di sistemnya apa, proc DMA di mana yang digunakan, DMA yang digunakan, proc /file system, file yang sistem yang didukung, ada interroots, jumlah IRQ, ada IO port, IO atau port yang digunakan, ada cache core, memori fisiknya, ada KM mesh, ada kernel log message-nya, ada cache system, modul symbolic link, ada /load APG, load system 1,5 dan 15 menit, ada logs, file yang di logs, ada mem info, file memori yang free, ada mem ules, modul yang di load, ada /net kondisi jaringan, ada proc PCI depisnya, proc /stat statistik kernel, ada proc /uptime lama upnya, lama depis itu berjalan, lalu ada floppy dan hard disk, /dep, ada FD0 floppy pertama, FD1 floppy yang kedua, ada /HDA at bus pertama, ada /dep /HDA 1-5, partisi HD AT ke 1, ada /dep /HDB HDAT bus kedua, ada HDAB 1-15, partisi HD AT kedua, ada dep SDA SCSI HD pertama, lalu ada /dep SDA 1-5, RTP SCSI HD ke 1, SDEP, lalu SDB, SCA HD kedua, gitu sampai seterusnya. Ada booting system, langkah-langkah yang dilakukan saat booting system karena menjalankan program unik pada beberapa direktori sbin. Unit menjalankan script shell etc rd di RC subnet. RC subnet menjalankan sistem lainnya untuk dan menampilkan proses startup. Init menjalankan script yang sesuai dengan default run level. Init menjalankan script pada etc/rc.id, rc.local, lalu ada run pada Linux, run level 0, ada di /etc/id.d, lalu ada /rc0.d. Ini digunakan untuk menjalankan kumpulan script yang digunakan pada saat untuk shutdown. Lalu ada level 1, /etc/rc.d /rc1.d digunakan untuk sistem simulator administrator untuk menjalankan perawatan software. Lalu yang level 2 /etc/rc.d /rc2d digunakan untuk menjalankan fungsi networking kecuali network file system atau NFS. Lalu ada yang level 3 sama, cuma di sini bedanya mengumpulkan file
kan level yang ada pada file system /etc/inti-tab. Lalu yang level 4 merupakan dengan level yang dapat disetting kembali. Lalu ada yang level 5 digunakan untuk menjalankan file aplikasi X Windows. Lalu ada yang ke-6 digunakan untuk reboot system. Sekian dari saya. Mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.